Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Cikampek Utama ramai lancar. Sementara stasiun Gubeng Surabaya dipadati penumpang. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Ifdal Amal dari Gerbang Tol Cikampek, Sarah Ruhendi dari Bandara Suta, dan Belinda Firda dari Stasiun Gubeng. Kita ke Cikampek terlebih dahulu. Ifdal, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ada penerapan kontraflow di ruas tol? Ya baik Virgi, hingga sore hari ini dari pagi tadi tidak ada penerapan kontraflow karena terpantau situasi baik dari tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol utama. Maksud kami Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Terbukti dengan laju kendaraan di sini berkisar antara 50 km hingga 80 km per jam. Sehingga sejak pagi hari tadi tidak dikenakan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Kemudian memang sebelumnya Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan telah memprediksi bahwa kemarin tanggal 21 Desember 2024 puncak Nataru 2024 telah mencapai puncaknya, sehingga kemarin berbeda dengan sekarang yang tidak ada. Kemarin diterapkan sistem kontraflow di ruas tol kilometer 55 hingga kilometer 65 dan kemudian diadakan perpanjangan kontraflow sehingga menjadi dari kilometer ke-47 hingga kilometer 65. Kemudian memang jika kita lihat volume ruas kendaraan bertambah sedikit melonjak jika dibandingkan sebelumnya pada hari kemarin. Terbukti dengan data yang disajikan oleh pihak Jasa Marga bahwa kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama berada di jumlah sekitar lebih dari 50.000 kendaraan. Kemudian Jasa Marga juga telah menghimpun data dari H-7 Natal, perayaan Natal, yakni sejak tanggal 18 Desember, bahwa total volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek ini meningkat sejumlah 13,6% jika dibandingkan dengan lalu lintas normal, yakni di angka 270.968 kendaraan. Dan pada periode yang sama jika kita bandingkan dengan Natal pada tahun 2023 atau Natal tahun lalu, total volume lalu lintas ini lebih rendah sebanyak 0,6% atau 309.733 kendaraan. Dan untuk distribusi lalu lintas juga Jasa Marga telah menyajikan data bahwa mayoritas orang Jabodetabek menuju 3 tujuan. Yang pertama itu didominasi oleh menuju arah timur sebanyak 42% atau 129.300 kendaraan, disusul oleh arah barat atau Pelabuhan Merak sejumlah 106.565 kendaraan, dan sisanya menuju arah selatan atau puncak. Kemudian pemirsa, kontraflow akan kembali diterapkan oleh Korlantas Polri dan juga Jasa Marga pada tanggal 24, 26, 27, dan 28 Desember 2024. Hal ini mengingat lonjakan kendaraan diprediksi oleh Direktur Gakum Polri Brigjen Raden Slamet Santoso akan kembali melonjak kendaraan pada H-2 Natal, yakni pada tanggal 23 dan 24 Desember 2024. Bagi Anda pemirsa yang ingin atau hendak berpergian melalui jalur darat, kami mengimbau Anda untuk selalu mengecek dan memastikan kendaraan Anda berada di kondisi prima serta kondisi badan Anda sehat secara fisik, jasmani, dan juga raga. Dan yang tidak kalah penting, Anda harus memastikan kartu uang elektronik Anda saldonya terisi cukup sehingga tidak ada atau tersendatan di gerbang tol manapun. Kemudian pihak Jasa Marga juga telah menyediakan aplikasi Travoy bagi Anda yang ingin bepergian sehingga bisa melihat secara langsung real time bagaimana kondisi situasi lalu lintas tol yang akan Anda lintasi, serta Anda bisa melihat rest area mana saja yang berada di dekat Anda, sehingga bagi Anda pengendara yang mengalami kelelahan bisa beristirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Kembali ke studio, Virgi. Ya baik, Ifdal, dari Cikampek kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dengan Sarah di sana. Sarah, bagaimana pantauan penumpang di Terminal 3 Bandara Suta untuk saat ini?
Selamat sore Firja dan juga pemirsa, benar sekali untuk peningkatan tren penumpang yang melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mulai terlihat berdasarkan pantauan kami sejak siang tadi hingga sore hari ini memang semakin banyak calon penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk check-in melakukan perjalanannya. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak Angkasa Pura memang ini tercatat per siang tadi terdapat 1.140 penerbangan yang dimana terdapat 565 penerbangan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga 575 penerbangan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Angka ini meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu untuk total penumpang sendiri sampai siang tadi tercatat terdapat 185.100 penumpang yang diantaranya untuk rinciannya ini 98.691 penumpang yang melakukan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga ada 86.409 penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Adapun untuk penerbangan sendiri ini sebenarnya didominasi dari Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dapat kami jabarkan memang dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk total penerbangannya sendiri ini terdapat 557 penerbangan dengan 94.773 penumpang. Ini ada tren peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari kemarin. Firji dan juga pemirsa, ada sekitar peningkatan 2.000 penumpang yang melakukan perjalanan pada hari ini. Lalu disusul oleh Terminal 1 yang dimana juga total penumpangnya ini sebanyak 30.443 penumpang yang dimana terdapat peningkatan sebanyak 4.000 penumpang dibandingkan hari kemarin dalam rentang waktu puncak arus Nataru periode 2024-2025. Lalu disusul oleh keberangkatan dari Terminal 2 dengan total sebanyak 59.884 penumpang dengan 402 penerbangan. Adapun memang angka ini akan terus bertambah Virgi dan juga pemirsa nantinya lantaran periode libur Natal dan Tahun Baru 2025 ini masih cukup panjang dan juga telah dimulainya libur sekolah. Tadi kami melihat memang terdapat sejumlah tujuan yang menjadi tempat favorit bagi para calon penumpang. Ini kalau dari dalam negeri ini datang mulai dari Bali yang masih menjadi destinasi favorit dari para calon penumpang, lalu disusul oleh Yogyakarta, Medan hingga Makassar. Lalu untuk tujuan luar negeri sendiri ini masih didominasi di beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan juga Thailand. Adapun diketahui bahwa puncak arus mudik untuk Natal dan Tahun Baru 2025 ini diprediksi memang akan terjadi selama 3 hari pemirsa. Ini mulai dari tanggal 20, 21 dan 22 pada hari ini. Jika kita bandingkan berdasarkan informasi yang dapat kami himpun dari pihak Angkasa Pura memang terdapat peningkatan untuk tren libur Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Adapun peningkatannya ini hampir mencapai 10 hingga 11% dibandingkan pada tahun sebelumnya dan di mana dari pihak pengelola sendiri ini memprediksi bahwa angka penumpang yang melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ini akan terus meningkat mencapai 185.000 hingga 190.000 penumpang. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda. Ya baik Sarah, dari Bandara Suta kita ke Surabaya, Jawa Timur. Ada Belinda di sana. Belinda, bagaimana kepadatan di Stasiun Gubeng Surabaya? Sudah ada lonjakan untuk jumlah penumpang? Virgi dan pemirsa, selamat sore. Untuk saat ini memang tampak ada lonjakan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Berdasarkan pantauan kami, saya akan mengajak Virgi dan juga pemirsa melihat sejenak bagaimana suasana di Stasiun Gubeng Surabaya, di mana ini menjadi salah satu stasiun favorit yang berada di wilayah KAI Daup 8 Surabaya. Dan memang berdasarkan data yang kami terima, ini sesuai dengan prediksi dari KAI Daup 8 Surabaya, ada peningkatan jumlah yang cukup signifikan selama libur Natal 19 Desember 2024 hingga nantinya tanggal 5 Januari 2025. Dan memang tampak di belakang saya, jadi selain karena memang ada peningkatan jumlah penumpang, namun juga sesaat lagi sekitar pukul 16.40 ada salah satu kereta yang akan berangkat dengan tujuan Yogyakarta. Ini juga menjadi salah satu destinasi favorit dari para calon penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daup 8 Surabaya. Namun Virgi dan juga pemirsa, kalau kita melihat data secara detail,
berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif menyebutkan bahwa per hari ini di tanggal 22 Desember 2024 ada lebih dari 40.000 penumpang yang melakukan perjalanan baik yang berangkat atau yang turun di wilayah KAI Daob 8 Surabaya. Dan memang jumlahnya relatif sama di angka 20.000 ya masing-masing penumpang yang hendak berangkat atau turun di wilayah KAI Daob 8 Surabaya, di mana sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa stasiun Gubeng Surabaya ini menjadi salah satu stasiun favorit yang paling banyak dipilih oleh para calon penumpang. Sementara itu, kalau kita melihat angka dari hari-hari sebelumnya memang peningkatannya di kisaran angka 20.000. Ini penumpang yang akan berangkat dari wilayah KAI Daob 8 Surabaya. Namun kalau kita melihat secara detail beberapa tujuan favorit, tadi salah satunya sudah saya sebutkan, ada Yogyakarta, kemudian ada Semarang, ada juga Jakarta, Bandung, dan juga nanti sekitar pukul 16.54 juga akan ada kereta yang berangkat. Ini menjadi salah satu destinasi favorit juga, yakni ada di wilayah Ketapang, Banyuwangi. Dan memang untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang selama masa libur Nataru ini sejak tanggal 19 Desember hingga tanggal 5 Januari, KAI Daob 8 Surabaya menambahkan ada 8 kereta api tambahan jarak jauh untuk mengakomodir lonjakan jumlah penumpang, di mana kalau kita melihat ada 6 kereta tambahan jarak jauh dan 2 sisanya ini adalah kereta lokal komersil tambahan yang memang akan membawa para calon penumpang yang memilih menggunakan moda transportasi kereta dalam libur Nataru kali ini. Dan kalau saya gambarkan memang di stasiun Gubeng Surabaya, Virgi, ini dipadati oleh penumpang. Bahkan tadi untuk di kantong parkir sendiri ini sudah mengantri cukup padat, sehingga ini menjadi himbauan tersendiri bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dari stasiun-stasiun wilayah KAI Daob 8 Surabaya untuk menambah spare waktu tambahan karena kepadatan lalu lintas dan juga lonjakan jumlah penumpang selama masa libur Nataru. Sementara itu, dari total kereta yang beroperasi yang kami dapatkan ini setiap harinya sekarang ada 54 kereta yang akan beroperasi selama masa libur Nataru. 46 ini adalah kereta reguler dan 8 adalah kereta tambahan, di mana setiap harinya ada lebih dari 30.000 seat yang tersedia untuk para calon penumpang. Sementara data yang kami dapatkan, karena memang diprediksi lonjakan jumlah penumpang ini nantinya pada tanggal 24 Desember 2024 esok hari Selasa, dan memang data yang kami dapatkan di hari Senin ini sudah hampir 18.000 tiket terjual, sementara di hari Selasa juga ada 18.000 tiket terjual. Ini artinya sudah 60% tiket terjual. Pemirsa, kalau memang Anda memilih untuk naik kereta api dari wilayah Daob 8 Surabaya, segera membeli tiket karena bisa dibeli melalui online, dan tetap jaga kesehatan perjalanan selamat sampai tujuan. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio Virgi. Ya, Belinda melaporkan langsung dari Stasiun Gubeng Surabaya, dan sebelumnya ada Sarah Ruhendi dari Bandara Suta dan Ifdal dari Cikampek. Rekan-rekan, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.